di tempat ini, dan juga bersyukur, berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang diberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan sama dengan yang tadi pagi, karena ini pesan dari Tuhan. Semua jemaat harus menikmatinya. Bapak Ibu, ini hari ke-26 kita memasuki tahun 2025. Kita bersyukur sama Tuhan kalau sampai hari ini kita ada ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan masih ada 11 bulan 4 hari lagi, lebih kurang, ya, kita akan lalui tahun 2025. Banyak prediksi, banyak orang bernubuat bahwa tahun 2025 tahun Krismon, tahun yang berat. Bahkan ada hamba Tuhan berkata, tahun 2025 ini beli emas saja, karena harga emas akan mencapai 2 juta. Saudara bayangkan toko emas di Surabaya langsung penuh, nggak tahu kalau di Sidoarjo. Antri nggak beli emas. Saudara, orang punya prediksi tahun ini, aduh, belum lagi saudara, PHK besar-besaran, lapangan pekerjaan tambah susah, banyak perusahaan juga yang tutup, dan lain sebagainya. Ada orang berkata akan terjadi inflasi. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, sejak dari Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia itu, Dia tidak pernah mengkehendaki umatnya itu hidup sengsara, umatnya itu hidup menderita, umatnya itu hidup dalam tekanan, perbudakan oleh dosa. Tidak pernah, saudara. Sejak dari Adam dan Hawa sampai hari ini dan seterusnya, Tuhan mengkehendaki umatnya itu mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu percaya itu? Percaya? Atau ada yang berkata begini, ya Tuhan mengkehendaki kita hidup susah, Tuhan mengkehendaki kita hidup menderita, bahkan miskin. Sampai ada lagunya, biar miskin di dunia, asal kaya di surga. Itu lagu-lagu Pantai Kosta kuno, saudara. Biarlah mereka yang mau miskin di dunia, kaya di surga, silakan aja. Tapi kalau saya tidak mau miskin di dunia, saya mau kaya di dunia, masuk surga. Lo buat apa, saudara? Sudah miskin di dunia, kaya di surga. Jelas-jelas surga itu kaya. Maaf ya, ibu-ibu bangga dengan emas, gigi emas, bangga. Di surga sana kita injak emas. Karena apa? Lantainya dari emas, temboknya itu permata semua, berlian-berlian yang mengkilap-kilap hari ini, bangga. Di sana enggak ada artinya itu. Jadi orang masuk surga pasti kaya. Amen. Yang butuh kaya di mana? Di dunia. Jadi sejak dari awal, saudara, Tuhan itu mengkehendaki umatnya itu hidup diberkati oleh Tuhan, hidup damai sejahtera. Tapi namanya manusia kepingin hidup dalam daging, hidup dalam dosa. Akibat dosa itu menderita. Akibat dosa itu sengsara. Akibat dosa itu miskin. Tapi kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan tuntunan pimpinan Tuhan, saya percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, tolong garis bawahi, diberkati bukan untuk diri sendiri, diberkati menjadi berkat bagi banyak orang.
Ada amin? Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, seperti tadi pagi, saya ingin putar film ini atau video ini. Saya rindu supaya Bapak Ibu nanti diberkati melalui video ini. Silakan sedang mengalami namanya diperbudak, hidup sengsara. Tuhan utus hambanya Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu. Dan apa yang terjadi waktu mereka lewat laut Teberau itu atau laut Kolsom itu, mereka berkata apa kepada Tuhan? Kami akan menyembah Engkau selama-lamanya. 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 Tolong garis bawahi. Mereka masih ada perjalanan yang mereka harus lalui. Melalui apa? Padang pasir. Sama kita, saudara, lewati tahun 2024, masuk di tahun 2025, kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami diberkati di tahun 2024. Kami percaya tahun 2025 kami juga diberkati. Tapi pertanyaannya, 26 hari-hari ini masih ada 11 bulan lebih lagi kita akan jalani tahun 2025. Mungkin banyak tantangan, mungkin banyak persoalan, mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah engkau tetap berkata, kami akan terus beribadah kepada Tuhan? Atau sebaliknya, percuma datang kepada Tuhan, Tuhan tak menolong, Tuhan tak menjawab, Tuhan tak dengar doa saya, percuma. Apakah seperti itu? Coba kita lihat ya. Saya rindu tahun 2025 ini menjadi tahun berkat, tahun mujizat, tahun kebaikan bagi kita semua. Tapi ada pesan Tuhan yang harus kita lakukan di tahun ini. Pesan yang pertama, Keluaran 12 ayat 24 sampai 25. Keluaran 12 ayat 24 sampai 25 saya baca dengan cepat. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Satu ayat lagi. Di Keluaran pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8 sampai dengan 10 saya baca. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Pesan yang pertama masuk di tahun 2025, supaya engkau dan saya sampai kepada tujuan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu ada ketetapan yang harus kita lakukan. Apa itu? Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin engkau malas ibadah, mungkin engkau ogah-ogahan, atau mungkin Senin Kemis, atau kalau senang berangkat, kalau enggak ya tidak. Tahun 2025 tidak ada tawar-menawar.
Kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau engkau berkata, aku gak perlu Tuhan, aku gak butuh ibadah. Peringatan besar sebenarnya bagi kita semua yang melihat hari-hari ini. Dengan kasat mata kita melihat apa yang terjadi di Amerika. Bayangkan api dari langit itu loh, bola-bola api menyambar semua rumah yang ada di situ, sampai pemadam kebakaran bingung dimatikan dari mana. Tidak bisa dari atas, api yang datang dari atas, saudara. Dan terbakar semuanya. Itu belum manusianya, masih hartanya, rumahnya, mobilnya. Coba bayangkan kalau manusianya juga. Tapi ada satu rumah, bahkan ada gereja, saudara. Saya lihat itu utuh, ada mobilnya di situ lengkap semuanya, nggak diutik apapun. Tapi waktu dia wawancarai, ternyata orang ini cinta Tuhan. Mazmur 91 itu betul-betul terjadi dalam hidupnya. Yang lain habis semua, tapi orang yang cinta Tuhan ini dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Coba, ada satu perlombaan apa itu? Yesus loh, gak ada yang milih sama sekali, bayangkan. Mereka gak butuh Yesus. Tapi puji Tuhan, dengan peristiwa itu sekarang Amerika sudah dilawat oleh Tuhan, menyerahkan diri untuk dibaptis. Luar biasa, saudara. Saya coba berpikir gini, apakah harus seperti itu? Apa harus Tuhan ngamuk gitu baru kita sadar? Seharusnya semua kita, gak peduli engkau kaya, gak peduli engkau terkenal, gak peduli engkau siapa, pejabat atau siapa, gak peduli. Seharusnya engkau dan saya berkata begini, aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Ada amin? Amin. Salaman kiri kanan ngomong. Orang-orang yang butuh Tuhan di tahun 2025 pasti diberkati gitu. Tapi kalau engkau berkata begini, buat apa ibadah? Cari jen. Bener non. Buka kuping. Kalau kucing wake. Kalau sudah bola api datang dari atas, bongkar. Kau mau artinya? Betul apa betul? Betul. Itu masih api dari atas. Kalau likuifaksi ya, yang mengangkat tanah terbuka, habis itu rumah manusia masuk ke dalam, dikubur. Ayo, wani terus. Enggak sadar. Kita ini perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, siapapun di antara kita gak bisa apa-apa. Nanti kita ini. Makanya cok sombong-sombong, katakan amin. Amin. Menurut kiri kanan, cok sombong. Kita perlu Tuhan, katakan amin. Mari kita beribadah sungguh-sungguh tahun 2025. Amin. Saya ngomong sama jemaat yang saya gembalakan. Kita habiskan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Maksudnya dihabiskan di apa? Lah daripada nganggur-nganggur, saudara. Ayo coba bapak-bapak. Ayo, kalau kau nganggur, yang pertama kau ambil apa? Nah, puji Tuhan, dosamu diampuni. Orang yang nganggur kan dosanya diampuni sama Tuhan. Saya tanya Kak, misalnya engkau ambil HP, tahu-tahu ada kode telanjang muncul. Apa yang kau lakukan, Pak? Jujur, ayo. Dipendeli atau langsung berkata, karena Yesus matikan hari ini.
Pendeli dah? Iya, jujur. Di satu pendeli. Sekali engkau pendeli akan ada iklan 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Lalu setiap saat engkau pendeli itu, kira-kira apa yang terjadi? Masuk otak. Kalau sudah masuk otak, dibuahi. Nanti ada kodok di sebelah, disikat. Betul apa betul? Kemunalah. Ya kan? Itu yang terjadi. Jangankan Bapak Ibu dan saya. Lo Daud itu loh, jatuhnya gara-gara apa? Orang sedang perang, dia nonton kodok, dia jatuh. Coba lagi-lagi lihat kodok kayak gitu, terus nggak ada loh, dalam nama Yesus. Mungkin pertama, tapi lama-lama. Jadilah kehendakku. Jangan berkata begini. Aku kuat Pak. Aku ini pendeta, urapan, kali berdunia. Rongokno kepingmu. Gak ada istilah pendeta kali berdunia. Bodoh aja. Masih punya nafsu. Betul apa betul? Betul. Dan daripada engkau jatuh, bos mending entek waktumu datang beribadah kepada Tuhan. Setiap malam ada ibadah sih, ikut. Ya tapi capek Pak. Iya. Lebih baik kau capek di dalam hadirat Tuhan, ya kan, daripada santai-santai di luar sana gitu. Beneran. Kalau sudah capek kan nanti sampai di rumah sudah capek tinggal tidur. Betul apa betul? Betul. Tapi coba belum capek loh, ya itu tadi nonton terus loh. Habiskan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Bawa anak-anakmu beribadah kepada Tuhan. Jangan kau berkata begini, anak rame biar karena di rumah dijaga pembantu, rumokno. Nanti karakter anakmu persis ke pembantumu. Ini serius, saudara. Ya kan? Dikasih pembantunya. Makanya karakter anak itu pembantunya. Lucu. Tapi nakal. Semakin saya layani dulu. Ada anak yang makan mahal. Tapi saya bilang gini, gak apa-apa, biarkan. Tak tumpangi tangan, setiap ibadah tak tumpangi tangan. Setiap ibadah tak tumpangi tangan. Saudara tahu, sekarang itu anak-anak berubah semua. Semua melayani Tuhan. Amin. Kalau engkau biarkan anakmu di luar sana dari bawa ibadah, nanti gede baru engkau ajar ibadah. Kelas 1 SMP. Nah, ibadah, lapok. Kalau itu pengalaman ini. Ayo ibadah, gak. Terus tak kunci pintu lo ya, kuncian. Aku melompat gitu. Bahkan saya konseling seorang ibu sampai ketakutan mau dibunuh sama anak. Hati-hati. Tapi coba sejadinya kau bawa ibadah, ada sekolah minggu, bawa ibadah, anak bukan cinta Tuhan, dibedakan dari anak-anak yang lain. Katakan amin. Makanya saya sekarang semangat, saudara, bayi-bayi saya bawa ibadah. Menara doa loh, di The City Square, setiap hari Jumat kita. 3 session, saudara. Jam 7, jam 10, jam 1 dini hari. Anak-anak saya bawa ibadah. Bayi-bayi saya bawa. Karena saya tahu, orang yang dekatkan diri sama Tuhan itu beda. Bayangkan ada anak kita sekarang ini, umur 7 tahun, dia sudah main drum di ibadah raya sama Pak Freddy. Jago. Bahkan waktu dia main bass, saya tidak pernah dia pegang gitar, tapi sekali dia main bass ini, kok pintar hari ini, main bass. Pintar dulu. Sekali dia lihat kakaknya main, ditiru. Tapi hati-hati, kalau nggak takut akan Tuhan, dilihat kakaknya main kodok, hati-hati ditiru. Iya kan? Makanya daripada lihat kodok, terus mending melayani Tuhan. Amin.
Ada amin? Beribadah. Apa itu ibadah? Bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar melayani di mimbar. Ibadah itu Roma 12 ayat pertama dan kedua, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Bawa tubuh kita datang beribadah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Makanya di tempat ini saya dengar dari Bu Evi tadi, wakil acaranya. Mulai dari les opo aja. Ada sekolah gratis tapi gak ono sing sekolah. Ya kan? Sudah gratis itu. Waduh. Gak digunakan, gak dimanfaatkan. Bayangkan saudara, ada les gratis, gak ada yang kelem. Padahal saudara tahu anak SMA sekarang gitu. 1 tahun itu 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Betul apa betul? Betul apa betul? Anak SMA 30 dibagi 2 berapa? Itu yang terjadi. Tidak tahu generasi ini, tidak tahu generasi pokok kan ini. Tapi coba tanya, film Korea. Dulu mulai dari judul 1 sampai hafal. Namanya pemain-pemainnya hafal semua. Tapi 20 dibagi 10 gak ngerti juga. Itu fakta loh. Kalau gak percaya, ada anak SMS ini, ayo maju ke depan, tak tes. Pasti gak iso pagi-pagi, kali-kali gak iso. Aduh, ngeri saudara. Jam loh, jam 12 lewat, gak tahu. Bayangkan saudara. Ngeri, anak-anak sekarang ngeri. Soalnya apa? Memang di sekolah itu nyata. Kalau ada guru di sini, angkat tangan guru. Ada guru yang dibayar sama pemerintah, ada. Sekarang ini guru, yang penting aku ngajar, kok ngerti nggak ngerti karakmu, yang penting aku gajian. Guru sekarang nggak berani, cewek nggak berani. Nanti kalau dijawab dilaporkan saudara, bapak yang datang lagi siapa ini? Bawa polisi sudah. Orang tua kayak gitu, biarkan aja, disekolahkan sendiri anaknya, dia jadi dewe, cek pinter. Kita dulu sekolah, ya Allah, dulu saya ada 5 soal, 2 dikerjakan, 3 enggak boleh. Ini. Nanti ada 3 penggaris di situ saudara. Kalau kita ngomong, saya laporkan ke papa, di rumah tambah ditodong. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya sudah tua gini. Saya kalau ketemu guru saya, guru SD, sampai hari ini saya masih hormat gitu. Anak sekarang masih diajar sama gurunya. Ketemu di mana? Betul apa betul? Kehormatan beliau. Generasi sekarang. Makanya kalau nggak takut sama Tuhan, waduh, jadi opo. Makanya yang melekat sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Paksa anak-anakmu datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan dibiarkan. Biarkan aja pergi. Biarkan. Waduh, di luar sana sudah ada tuh. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, HP-nya tuh, HP itu bukan tambah buat orang pintar, bukan tambah buat orang baik. Ngeri. Jangankan anak SMA, SMP. Anak saya kelas 2 SD. Waktu PPKM itu, saya kasih HP semua, saya kasih laptop. Kok ada 2 orang di sana kok serius banget. Padahal aku ada di situ. Kok tak parah sudah. Ternyata mereka nonton bodoh. Lalu saya tanya, kok isu kamu? Dari mana? Saya yang betul-betul tidak tahu. Ya memang generasi kita ini generasi
generasi ketinggalan zaman ya. Ternyata saya diajari sudah. Beneran diajari. Sudah tahu cara bukanya? Tinggal ngomong gini, ada kodok telanjang keluar. Keluar tenanan, saudara. Wah, aku gak ngerti waktu itu, bro. Kok iso? Ternyata kecanggihannya luar biasa. Makanya kalau nggak hati-hati, kalau nggak dekat sendiri sama Tuhan itu, kalau nggak dekat sama Tuhan berarti dekat dengan setan. Itu yang terjadi. Ya, jadi pesan Tuhan yang pertama, ini ketetapan. Ketetapan itu harus dilakukan. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pesan yang kedua, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Pesan yang kedua yang harus kita lakukan di tahun 2025, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain apa? Nurut sama Tuhan. Katakan amin. Ngomong nurut. Nurut sama Tuhan. Ada amin? Amin. Perhatikan saudara, bangsa Israel ini Tuhan sudah suruh ikuti tiang api di saat malam hari, tiang awan di saat siang hari. Ikuti. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikuti. Tapi dasarnya bangsa Israel sudah tidak teguh. Tiang awan atau tiang api itu jalan, mereka ikuti. Ada saatnya tiang api itu atau tiang awan itu berhenti lama. Nah, bangsa Israel saudara, kerap itu, kok suwe sih? Ayo jalan, kok lama di sini? Lalu ada beberapa orang dari mereka, sesuai, ayo jalan dewe. Keluar dari tiang awan atau tiang api. Bayangkan, di saat siang hari mereka keluar dari tiang awan itu. Di padang pasir sana kira-kira apa yang terjadi? Gosong mati. Sama di saat malam hari mereka keluar dari tiang api itu. Di padang pasir sana kalau malam hari dinginnya minta ampun, beku, mati. Mereka tidak nurut. Karena PDW. Sama jemaat Tuhan, kalau engkau dan saya mau janji Tuhan digenapi dalam hidup tahun 2025. Nurut sama Tuhan. Nurut firman Tuhan. Nurut apa yang disampaikan gembala. Jangan pakai otak kita. Oh, itu kan PDW, itu kan gembala. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, kalau hamba Tuhan gembala menyampaikan firman Tuhan kepada kita, jangan dilarang. Jangan karena diri. Satu contoh yang paling sederhana mengenai perpuluhan. Ini firman Tuhan, perpuluhan itu firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu cari di ayat firman Tuhan yang berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Satu-satunya dikatakan ujilah aku. Bahkan dia akan halaukan belalang-belalang, pelompat, pengerik, pindahan, belalang. Apa lagi? Ada 4 ini. Pelompat, pengerik, belalang pindahan, belalang lahap. Itu akan disingkirkan.
Tapi kita berkata begini, oh itu kan pendeta sih ngomong. Buktinya ada pendeta itu ngomong, siapa yang mengembalikan perpuluhan masuk neraka katanya. Oh itu yang benar, itu yang benar. Second, kalau ada ayat firman Tuhan berkata mengembalikan perpuluhan masuk neraka, saya akan berhenti jadi pendeta mulai hari ini. Ada yang bisa buktikan? Ada? Enggak ada. Itu karena PDW. Dan sesuai firman itu. Lalu bilang gini, tapi kan Pak, di perjanjian lama aja ada perpuluhan, di perjanjian baru nggak ada. Betul. Di perjanjian lama memang cuma 1/10, tapi di perjanjian baru bukan 1/10, 100%. Iso. Ayo, yang punya mobil baru lunas kreditnya, Tuhan ngomong, persembahkan mobilmu. Mau? Oh rumah satu-satunya. Tahu, persembahkan rumahmu. Mau? Boro-boro 100%. Oh 1/10 aja engkau gak mau kerjakan. Mau 100%. Tapi kalau kita dengar hamba Tuhan ngomong kayak gitu, senang kita. Oh iya itu yang benar, itu Alkitab dia. Iya benar itu. Dengkulmu benar. Salah kok dibenar-benarkan. Kenapa? Karena engkau tidak mau memberikan perpuluhan. Lalu kau benar-benarkan. Itu namanya offload. Kok kasar Pak Pendeta ini? Lebih baik saya kasar daripada saya lulus Bapak Ibu tapi masuk neraka. Mending tak kasari tapi masuk surga. Amin. Itu berbicara nurut. Jangan karena dewe ke kanan ke kiri. Enggak senang di GAB Mahanai pindah ke GBI Rock. Enggak senang GBI Rock pindah ke GKJW. Enggak senang GKJW pindah ke mana? Silakan pindah terus sampai Tuhan Yesus datang. Engkau menjadi jemaat keliling-keliling seluruh Indonesia. Kapan dewasamu? Ayo, saya tes. Mau di gereja mana? Mesti ada perpuluhannya. Cuma perpuluhannya beda. GKJW itu ada setiap tahun bawa apa ya? Undondo ya. Undondo itu artinya apa? Bawa hasil panenmu, bawa kepada Tuhan. Karena memang orang panen itu sekali 1 tahun. Jadi dibawa sekali 1 tahun ke gereja. Itu perpuluhan. Perpuluhan itu. Tapi karena sekarang engkau sudah gajian setiap bulan, makanya itu kasih perpuluhan. Ya kan? Semua sebenarnya gereja memberikan perpuluhan. Cuma nggak ngaku. Kita nggak nurut apa kata firman Tuhan. Saya selalu katakan ini, selama itu tertulis dalam Alkitab, ayo kita lakukan. Kecuali kalau tidak ada di Alkitab, kita karang-karang, ayo kita salah. Selama itu ada di dalam Alkitab, ayo nurut. Itu mengenai perpuluhan. Kalau Tuhan ngomong mengenai pengampunan, hai suami-suami, ampuni istrimu. Amin. Cuma satu yang hai istri-istri, ampuni suamimu. Lumayan. Hai bapak-bapak, ampuni anak-anakmu. Hai mertua-mertua, ampuni menantumu. Wah, ternyata kita tapi sama menantunya. Gak iso Pak, gak iso. Oh, dia nyakitin aku. Bapak Ibu, kalau kau berkata gak iso. Tuhan ngomong ini. Kalau kau datang beribadah, datang berdoa, ada teringat saudaramu, kau sakit atau dia sakit hati samamu, Tuhan ngomong ini. Pergi bereskan dulu, habis itu kembali ke sini. Dengan kata lain gini sudah. Kalau kau datang beribadah, berdoa, tapi masih ada sakit hati, dendam, bereskan dulu, bereskan. Balik nanti ke sini supaya doamu dijawab. Amen. Tapi kalau engkau nggak mau, nggak nurut,
dewe. Betul, aku disakiti, aku difitnah, aku sakit. Betul. Difitnah, disakiti itu sakit. Tapi Tuhan ngomong gini, ampuni dia. Ampuni dia. Saya 2 hari kemarin, ada satu video pendek dikirim ke saya, tapi di luar saudara. Ada seorang bapak itu naik bis, lalu dia buat tulisan di situ, lalu dia menyampaikan firman Tuhan tentang pengampunan. Menyampaikan firman Tuhan. Lalu di situ ada anak muda, dia berkata, saya tidak percaya pada Yesus, saya tidak menerima Yesus, saya pokoknya tidak percaya pada Yesus. Mau dia. Tapi bapak ini dengan lembut saudara disampaikan firman Tuhan. Tahu-tahu anak muda ini bangkit saudara, dia langsung ngomong gini, oh sesuai dengan firman, tampar di kanan, kalau ures loh saudara, ures. Sampai orang-orang di sekitarnya itu lihat, kasihan gitu kan. Tapi bapak ini dengan lembutnya, dia nggak marah. Lalu dia ngomong firman Tuhan, kamu kan sudah tampar pipi kanan, sekarang pipi kiri, silakan tampar. Ternyata bapak itu tahu, anak muda ini dia tidak mau nampar saudara, tapi dengan peristiwa itu akhirnya dia nangis, dia percaya kepada Yesus. Saya lihat itu iya ya, kalau ada orang-orang yang melakukan firman Tuhan hari-hari ini nurut, ternyata itu membuat orang lain bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita pendeta sekarang, ditampar pipi kanan, betul. Mungkin dikasihnya tampar pipi kiri. Tapi nanti selesai ibadah, Pak Pendeta langsung menerima tamu di luar menerima tamu. Salaman dengan semua jemaat. Pas jemaat yang nampar ini langsung dia ngomong gini, apa yang ditabur orang akan dituai. Jadi kalau orang nampar ditabur kan, dia harus tuai. Saudara, memang saya lihat hari-hari ini Tuhan suruh kita nurut, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau itu ada di Alkitab, nurut saja. Dan saya percaya orang-orang yang nurut, ya dituntun dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka tahun 2025 semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat anak ini. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari-hari ini, lakukan saja. Jangan lawan, jangan carpe diem, nurut saja. Saya percaya itu membuat kita diberkati Tuhan. Yang ketiga, pesan Tuhan yang ketiga dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal, apapun itu. Mari kita belajar tahun 2025 kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Jangan suka ngomel-ngomel. Coba lihat itu bangsa Israel, kenapa jutaan yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi yang bisa sampai ke tanah perjanjian cuma 2, Yosua dan Kaleb bersama orang-orang yang lahir di padang belantara. Sementara yang jutaan yang keluar dari Mesir tidak ada yang hidup. Kenapa? Karena mereka bersujud. Mereka bisanya ngomel. Gak ada air ngomel, gak ada makanan ngomel, gak ada daging ngomel. Ngomel terus. Dikasih Tuhan air ngomel juga. Dikasih Tuhan mana ngomel juga. Dikasih Tuhan daging berpuyuh ngomel juga. Sebenarnya jangan ngomel.
tak pernah bersyukur. Itu yang membuat mereka tidak ada sampai ke tanah perjanjian. Tahun 2025 Tuhan berpesan, mari kita belajar semuanya mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Hei bapak-bapak, belajarlah mengucap syukur di saat ibu-ibu menyiapkan makanan. Mungkin lauk pauknya cuma tahu tempe. Belajarlah terima kasih Tuhan buat tahu tempe. Kalau kau makan itu dengan ucapan syukur, tahu tempe menjadi nikmat. Ada amin. Ibu-ibu mengucap syukurlah di saat suami kasih angpau cuma sekian. Jangan berkata begini, apa ini kok gak naik-naik? Buat ini kurang. Belajarlah mengucap syukur. Suamimu masih bisa memberikan uang gaji, daripada nanti suamimu di PHK, habis itu engkau tidak gajian setiap bulan. Tapi kalau engkau belajar mengucap syukur, memang dengan kasat mata, bayar ini, kurang. Nah terus makan sepanjang bulan, ya Allah, secara kasat mata. Tapi saya percaya, kalau engkau belajar mengucap syukur, lihat akhir bulan kok bisa nabung. Dari mana Pak nabung? Untuk biaya itu ente kok nabung? Rumah kupingmu bu, rumah no. Jangan jengkal atau jangan ukur Tuhan itu dengan otakmu yang sakbakau. Ada amin? Amin. Tuhan itu terlalu besar. Tuhan itu terlalu dahsyat. Dia sanggup memberkati engkau beribu macam cara. Lalu engkau bilang, dari mana? Itu karena engkau jengkal ukur Tuhan itu cuma sabak paus orang. Coba biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Caranya Tuhan memberkati itu wangi-wangi, saudara. Saya ngomong ini karena saya alami. Bapak Ibu, di depan saya sekarang itu 60 lebih orang. Bayangkan hanya untuk makannya mereka untuk 1 bulan, entek piro. Yang sekolah 30 sekian anak. Ayo, dari mana? Iya, Pak Pendeta kan punya panti. Kan ada donatur luar negeri setiap bulan. Iya kalau ada, kalau enggak ada. Sampai hari ini kami tidak punya donatur. Donaturku hanya Tuhan Yesus. Tapi yang saya lakukan apa? Setiap pagi, jam 4 pagi, saya ajak anak-anak saya kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita makan hari ini, kita bersyukur, kita berdoa. Setiap pagi. Tidak ada gaji. Tidak ada yang diharapkan. Kalau ibu-ibu kan masih ada gaji. Bagi ini masih kurang. Nah kalau saya, apa yang saya bagi? Kalau tapi caranya Tuhan menolong saya sampai hari ini. Saya katakan dia, luar biasa. Serius. Yang saya lakukan, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kan dia beli, saudara. Jujur ya. Kepingin makan sini enak. Contoh ya, kayak ada makanan begini apa itu. Kepingin makan gitu ya. Kamu tahu saudara, ada Gojek datang. Gojek
Datang ke rumah. Dia antar 5 kotak gitu. Apa ini? Babi seruki, perlu lagi. Tuh, kenapa? Iya Pak, ini dipesan orang, tapi saya hubungi orang nggak ada. Jadi dia datang ke panti, minta tanda terima. Katanya kalau datang ke panti nanti digaji gitu. Kalau mati sering-sering aja ya. Kalau hanya buat tanda terima, foto, sudah buat tanda terima. Habis itu bawa, masuk. Tapi pangkat. Niat aja sudah. Mana? Caranya itu loh. Wah nih. Dan itu bukan sekali, 2 kali, berkali-kali. Nah itu yang saya bilang Bapak Ibu, jangan kita ukur kuasa Tuhan itu dengan otak kau. Biarkan Tuhan itu berkarya. Yang penting saudara dan saya belajar mengucap syukur. Jangan ngomongin, oh boy, makan cuma tahu tempe lama-lama wajah kayak tahu tempe. Itu masih penting tahu tempe. Lah kalau nanti dibuat Tuhan kau makan cuma kentang, pagi kentang, siang kentang, sore kentang, malam kentang, lama-lama wajah kayak kentang. Ya kan? Belajar mengucap syukur. Ibu-ibu belajar mengucap syukur. Walaupun gaji suami segitu, mending masih ada gaji. Kalau nanti di PHK, coba. Belajar mengucap syukur. Ternyata di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu 5 ketul roti 2 ekor ikan itu milik siapa? Anak sekolah minggu. Ya kan? Buat apa jajan sekolah minggu? Tidak ada artinya untuk sekian orang. Tidak ada artinya. Tapi saudara perhatikan, Yesus menghadap ke atas lalu mengucap syukur. Lalu disuruh bagi. Waktu disuruh bagi, sisa 12 bakul. Semua sudah makan kenyang. Kok bisa? Bisa. Karena Tuhan kita luar biasa. Amen. Makanya jangan ukur Tuhan itu dengan otak kita sahabat. Tapi ukur Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup memberkati